Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ucapan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kepada kita kesehatan dan kekuatan seperti sekarang ini. Serta tak lupa pula kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari dunia kegelapan ke dunia yang terang benderang seperti apa yang kita rasakan sekarang ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah lingkungan hidup. Sebelum mulai pembahasan, saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Muhyiddin dari kelas Ilmu Lingkungan C, jurusan Ilmu Lingkungan, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Baik, pertama, masalah lingkungan hidup pertama yaitu efek rumah kaca dan pemanasan global. Efek rumah kaca adalah gambaran dari sistem kenaikan suhu yang terjadi dalam rumah kaca. Jika kaca dapat disamakan sebagai gas-gas yang ada di atmosfer, maka rumah kaca dikatakan sebagai gambaran bumi. Sedangkan pemanasan global itu sendiri adalah kondisi peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi akibat konsentrasi gas rumah kaca yang berlebihan. Adapun dampak efek rumah kaca yaitu naiknya suhu permukaan bumi. Efek rumah kaca merupakan pemicu terjadinya pemanasan global. Yang kedua, mencairnya es di kutub. Yang ketiga, rusaknya ekosistem. Yang keempat, naiknya ketinggian permukaan air laut. Dan yang terakhir, tingkat keasaman air laut akan meningkat. Masalah berikutnya yaitu penipisan lapisan ozon. Di mana penipisan lapisan ozon merupakan kondisi yang terjadi ketika atom bromin dan atom klorin bersentuhan langsung dengan lapisan stratosfer bumi yang menyebabkan rusaknya ozon. Adapun proses terjadinya lapisan ozon yaitu berawal dari adanya emisi molekul gas yang mengandung klor dan brom yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia dan proses alamiah. Karena gas tidak bereaksi dengan tidak larut dalam air, molekul gas tersebut terakumulasi di bagian bawah atmosfer. Akibat pergerakan udara, molekul gas akan terbawa ke atmosfer yang lebih tinggi dan mencapai stratosfer. Adapun ada beberapa masalah yang ditimbulkan oleh menipisnya ozon. Yang pertama yaitu mudah terbakar, mudah terkena kanker kulit karena sinar ultraviolet masuk tanpa ada penghalang. Yang kedua, udara terasa panas atau kurangnya oksigen. Yang terakhir, suhu bumi akan naik. Masalah lingkungan hidup berikutnya yaitu hujan asam. Di mana hujan asam merupakan hujan yang memiliki tingkat keasaman atau pH di bawah normal, yaitu 5,6. Umumnya hujan yang terjadi di wilayah Indonesia memiliki pH normal sekitar 6. Hujan asam sendiri memiliki kandungan pH di bawah kadar normal. Asamnya hujan disebabkan adanya kandungan karbon dioksida yang larut dengan air hujan dan memiliki bentuk sebagai asam lemah. Adapun proses terjadinya hujan asam yang pertama yaitu terdapat banyak aktivitas manusia di bumi yang memicu berbagai gas penyebab hujan asam. Yang kedua, terjadi penguapan berbagai macam sumber air di bumi yang disebabkan oleh pemanasan sinar matahari. Proses ini menghasilkan uap air yang banyak. Yang ketiga yaitu uap air yang timbul dari pengembunan akan bertemu dengan gas penyebab hujan asam yaitu karbon dioksida dan karbon monoksida diuap serta hidrogen sulfur dan oksigen menguap. Yang keempat, terjadinya pertemuan uap air dan karbon dioksida atau karbon. Yang kelima, kandungan yang bertemu di akhirnya terbawa oleh angin dan menuju tempat yang jauh dari sumber dan makin ke atas. Yang terakhir, saat sudah mencapai di atas, gas-gas yang sudah bercampur dengan air akan mengalami kejenuhan. Hal inilah yang menyebabkan jatuhnya titik-titik hujan yang disebut hujan asam.
Adapun dari hujan asam ini memiliki berbagai dampak. Yang pertama, membuat besi lebih mudah berkarat. Yang kedua, menyebabkan pertumbuhan akar tanaman menjadi lambat. Yang ketiga, menyebabkan manusia mudah terkena penyakit, salah satunya penyakit kulit. Yang keempat, menyebabkan jumlah ikan di laut mengalami penurunan. Yang kelima, menyebabkan rusaknya lapisan lilin yang ada di daun. Yang keenam, menyebabkan hilangnya beragam nutrisi yang dimiliki oleh tumbuhan. Masalah lingkungan yang keempat yaitu degradasi hutan dan berkurangnya luas hutan. Degradasi hutan adalah keadaan di mana hutan yang menurun tingkat anekaragaman flora dan fauna yang merupakan akibat dari adanya penebangan pohon secara terus-menerus atau cuaca alam yang tidak menentu, sehingga terjadinya penurunan jumlah flora maupun fauna yang sangat besar dan mengakibatkan penurunan keanekaragaman hayati. Penyebab degradasi hutan yaitu perubahan iklim, hama dan penyakit, polusi udara dan tanah, adanya fragmentasi dan deforestasi hutan. Yang terakhir, perbuatan manusia. Adapun dampak dari degradasi hutan yaitu yang pertama perubahan iklim, yang kedua kehilangan berbagai jenis spesies, yang ketiga tergantungnya siklus air, yang keempat mengakibatkan banjir dan erosi tanah, yang kelima mengakibatkan kekeringan, yang keenam rusaknya ekosistem darat dan laut, yang ketujuh menyebabkan abrasi pantai, dan terakhir kerugian ekonomi. Masalah lingkungan berikutnya yaitu penurunan kualitas sumber daya alam. Menyebabkan penurunan kualitas sumber daya alam yaitu penyebabnya yang pertama kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup, jenis dan jumlah masing-masing unsur lingkungan hidup, serta hubungan atau interaksi antar unsur dalam lingkungan hidup, dan faktor-faktor non-material antara lain kondisi suhu, cahaya, dan kebisingan. Masalah lingkungan hidup berikutnya pencemaran lingkungan, di mana pencemaran lingkungan adalah masuk atau tidak masuknya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan yang mengubah tanah lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam. Adapun faktor-faktor penyebab pencemaran lingkungan yaitu limbah rumah tangga, limbah hasil produksi pertanian, penggunaan pestisida, penggunaan zat radioaktif, dan yang terakhir produksi pertambangan. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran lingkungan yaitu membuang sampah pada tempatnya, penanggulangan limbah industri, penanggulangan pencemaran udara, penghijauan dan penanaman pohon, penggunaan pupuk dan obat pembasmi hama tanpa tanaman yang sesuai, serta pengurangan pemakaian CFC. Dan masalah lingkungan hidup yang terakhir yaitu musnahnya spesies. Suatu spesies dinamakan punah bila anggota terakhir dari spesies tersebut mati. Kepunahan terjadi bila tidak ada lagi makhluk hidup dari spesies tersebut yang dapat berkembang dan membentuk generasi. Suatu spesies juga disebut punah secara fungsional bila beberapa anggotanya masih hidup tetapi tidak mampu berkembang biak, misalnya karena sudah tua atau hanya ada satu jenis kelamin. Penyebab kepunahan spesies diantaranya yaitu perubahan penggunaan lahan, eksploitasi organisme secara langsung, perubahan iklim, polusi, serta spesies invasif. Demikian pembahasan yang saya sampaikan mengenai masalah lingkungan hidup. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.